Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Kita mulai untuk bahasan kita, yaitu tentang sequence model, khususnya deep sequence model, yaitu sequence model atau model sekuensial menggunakan deep learning. Ya, sebelumnya kita akan membahas secara sekilas pengantar tentang deep learning. Kita menggunakan slide yang dari MIT di sini. Ya, ini adalah lecture 2. Kemudian ini adalah yang lecture satunya, yang untuk Bootcamp Introduction to Deep Learning di MIT. Ini adalah versi tahun 2025, di mana di tempat tersebut, yaitu di MIT Introduction to Deep Learning ini udah mulai tahun 2019 ya. Dan setiap tahun ada slide dan ada video YouTube-nya. Eh, Setiap tahun ada kesamaannya untuk misalkan introduction to deep learning dan sequence model, tetapi ada perbaikan-perbaikan setiap tahunnya. Dan kita menggunakan versi yang terakhir, yaitu di versi Januari 2025 atau yang 2025, di mana kalian juga bisa melihat dan saya sangat sarankan untuk kalian juga menyimak video yang aslinya di MIT tersebut. Yang kita mulai dari introduction to deep learning dulu. Kita akan membahas secara sekilas untuk slide ini. Ya, deep learning, ya perkembangan deep learning itu sangat pesat ya. Dimana contohnya 10 tahun yang lalu, yaitu 2015. Di sini salah satu tim yang termuka di deep learning itu misalkan contohnya menampilkan image seperti ini. Ini salah satu eh, yang udah bagus ya, state of the art 10 tahun yang lalu seperti ini. Artinya ada artificial wajah, bukan orang beneran, tapi dibuat bagaimana wajah manusia yang ini bukan dari orang sesungguhnya, tapi dibuat artificialnya. Kemudian yang tahun 2018 udah jauh lebih bagus, dan tahun 2020 jauh lebih bagus, dan ini video. Meskipun videonya singkat dan membutuhkan biaya yang lumayan besar, masih membutuhkan biaya yang besar. Ini di tahun 2020 kalian bisa menyimaknya di YouTube yang dari MIT tersebut. Ini sangat natural ya, meskipun membutuhkan biaya yang lumayan besar. Ya, kemudian ya ini membutuhkan cost yang cukup besar, di mana perlu ada dari 2 jam profesional audio, kemudian 50 jam high dimensi video, dan biaya yang lumayan gitu. Kemudian kita lihat di tahun 2025 ini ada perkembangannya yang lumayan, yang di mana di sini salah satunya ya, di mungkin di mana ya, di oh ya, di sini kalau kita lihat videonya, video dari MIT itu contohnya yang audio yang interaktif, artinya menggunakan suara kita. Misalkan kita direkam, kemudian rekaman itu menjadikan suara yang sebagai suara mesin, maksudnya interaksi, orang berbicara dan dijawab secara otomatis, seperti halnya kalau kita misalkan dengan ChatGPT ya, tapi secara audio ke audio, dan suara yang dari mesinnya, dari komputernya itu adalah suara kita. Nah, ini salah satu contoh. Di mana kalau di sini ini adalah interaktif, live. Kemudian kalau di sini yang sebelumnya 2020 itu kan harus dipersiapkan dulu ya. Ada persiapan yang cukup lama di sini, tidak interaktif. Apa itu deep learning? Deep learning itu adalah bagian dari artificial intelligence.
di mana artificial intelligence itu adalah teknik untuk mencoba untuk meniru komputer, eh, meniru perilaku manusia. Kemudian sebagian bagian dari artificial intelligence itu adalah machine learning yang kalian sekira udah pelajari ya. Jadi proses learning di sini, eh, proses learning, di mana proses learning di sini adalah bagaimana melakukan learn secara otomatis. Seperti misalkan kalau kita adalah membuat model atau sistem untuk spam email filtering dan lain-lain. Eh, di bagian dari machine learning itu ada deep learning, di mana deep learning itu adalah, ingat, deep learning itu adalah neural network. Jadi di machine learning itu ada neural network. Kemudian neural network itu nanti ada yang deep, deep itu hidden layernya eh, dalam ya atau banyak, ya banyaknya seberapa, mungkin ada yang berpendapat berapa, misalkan 5 atau sekitar itu. Ya, di sini disebutkan deep learning itu adalah mengekstrak pattern dari data menggunakan neural network. Jadi yang pertama adalah neural network ya. Artinya deep learning itu ya neural network, tidak menggunakan pendekatan machine learning yang lain seperti misalkan bias, kemudian SVM atau pohon decision tree atau yang lain, tapi neural network. Ya. Di mana di sini akan kita lihat nanti bagaimana mengekstrak pola. Ya, jadi mining itu kan juga, atau learning juga kan mengekstrak pola ya. Jadi mengekstrak pola, tapi di sini menggunakan neural network. Ya, sekarang sebelum kita masuk ke sini ya, mengapa deep learning dan mengapa sekarang, kita mungkin em, bertanya-tanya atau ya kita perlu tahu, kita sekarang ini belajar text mining. Kenapa kita belajar deep learning? Ya, kita tahu bahwa data mining, termasuk text mining, seperti halnya beberapa disiplin ilmu yang lain atau domain yang lain, seperti misalkan NLP atau mungkin image atau yang lain, itu sekarang banyak menggunakan pendekatannya adalah learning. Ya, pendekatan learning. Artinya kita bisa juga tidak menggunakan learning. Learning itu maksudnya machine learning. Learning itu maksudnya adalah yang belajar itu adalah mesin, bukan dibuat oleh manusia modelnya. Seperti misalkan contohnya, misalkan spam email filtering. Spam email filtering itu modelnya bisa dibuat oleh manusia, misalkan menggunakan rule. Misalkan rule if then, if then apa, itu menggunakan dibuat oleh manusia bisa. Tapi di sini adalah dengan learning, ya, belajar dari data. Ya, jadi belajar dari data, bukan eh, belajar atau bukan dibuatkan oleh manusia atau secara manual. Ya, mengapa deep learning dalam konteks kita salah satunya yang tadi itu karena kita di text mining dan yang lain-lain itu menggunakan learning, dan sekarang banyak yang learningnya itu adalah deep. Kemudian mengapa sekarang? Kita lihat tadi contohnya baru sekitar 10-an tahun yang lalu itu deep learning yang mulai muncul dan mendominasi. Kita lihat eh, secara lebih detail mengapa deep learning. Mengapa tidak machine learning secara umum seperti misalkan SVM? Ya, mengapa deep learning? Karena deep learning ini di sini dikatakan bahwa kalau machine learning secara tradisional seperti misalkan SVM dan lain-lain itu dalam banyak hal itu membutuhkan himpunan fitur, himpunan ciri yang perlu disiapkan oleh manusia, hand engineer yang perlu disiapkan oleh manusia. Ya, jadi
Misalnya kalau kita menggunakan misalnya ya, misalkan spam email filtering. Nah, si spam email filtering itu dibutuhkan fitur-fitur yang membedakan antara spam dan bukan spam itu apa ya? Misalkan simbol-simbol tertentu atau rangkaian karakter-karakter tertentu atau yang lain gitu, yang perlu difikirkan. Hand engineer itu maksudnya difikirkan, dibuat oleh manusia. Ya, jadi ini adalah keterlibatan manusia dalam menyiapkan ciri-ciri. Ciri-ciri kalau spam email filtering artinya membedakan ciri-ciri antara spam dan bukan spam. Nah, itu yang seperti itu, yang hand engineer itu eh, mempunyai sifat yang butuh waktu, ya, butuh waktu. Kemudian itu ada cost-nya, tidak scalable, kemudian ya tingkat kesulitannya dan juga tidak scalable itu maksudnya ini apa? Tidak bisa untuk skala yang besar. Artinya salah satunya adalah bahwa kalau misalkan ada datanya semakin besar, semakin besar itu kan perlu difikirkan ya untuk bagaimana fiturnya dan juga kemudian kalau jenisnya macam-macam, maksudnya spam email filtering bahasa Indonesia, spam email filtering bahasa Inggris itu berbeda ininya, ada mungkin ciri-ciri yang berbeda. Kemudian spam untuk email, spam untuk web itu bisa berbeda. Kemudian apalagi untuk kasus-kasus yang lain atau permasalahan yang lain, ada klasifikasi artikel berita itu berbeda lagi ininya apa himpunan fiturnya. Nah, mengapa di learning? Em, di sini ada pertanyaan, bisakah kita mendapatkan, bisakah kita belajar secara langsung sistemnya dari em, apa dari data. Jadi fitur-fitur itu didapatkan langsung dari datanya, tidak menggunakan hand engineer. Nah, kalau kita lihat di sini menggunakan contoh image, ya kita belajar teks, tapi di sini untuk lebih jelasnya kita misalkan contohnya image. Di sini ada fitur ciri-ciri yang low level. Kita ini contohnya misalkan adalah untuk berkaitan dengan pengenalan wajah. Ya, pengenalan wajah. Kemudian kita fiturnya apa sih kalau wajah anak-anak dengan membedakan wajah anak-anak dengan orang remaja dan dewasa atau laki-laki juga laki-laki dan perempuan atau yang suku atau ras seperti ini dan ras seperti itu ya laki-laki perempuan usianya kemudian ada rasnya dan lain-lain atau bahkan bisa mengenalin wajahnya siapa gitu. Nah ini kita kan gambar aslinya kan berupa pixel ya, kemudian yang fitur yang level rendah itu masih berupa garis-garis. Artinya, misalkan seperti ini masih tidak menampakkan wajah sebenarnya, masih jauh. Kemudian fitur yang lebih nampak, yang lebih tinggi levelnya itu adalah misalkan sampai bagian-bagian wajah. Kemudian lebih tinggi levelnya, ini udah penampakan-penampakan wajah di pola-pola di bagian-bagian tertentu dan di pola-pola tertentu. Ada yang ada kumisnya, ada yang senyum, ada yang macam-macam di sini. Udah ada matanya, hidungnya dan dan lain-lain. Kalau contoh untuk teks ya bisa seperti misalkan kalau levelnya rendah, misalkan di sini adalah huruf atau mungkin kata, di sini bisa frase, ya frase itu seperti misalkan kalau huruf, misalkan kata, misalkan laptop dan hitam, di sini udah laptop hitam frasenya. Kemudian mungkin di sini bisa frase yang lebih panjang lagi, laptop hitam baru, ya seperti itu. Ya,
Kemudian mengapa sekarang? Ya, tadi mengapa deep learning ya? Eh, Mengapa deep learning adalah seperti itu karena deep learning itu bisa mengenalin ciri-ciri secara otomatis. Artinya tidak perlu manual, artinya tidak perlu per masing-masing kasus itu ditangani sendiri-sendiri. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, mengapa sekarang? Memang ini secara konseptual udah lama, sejak tahun 52 di mana komputer masih sangat sederhana. Kemudian di tahun 52 secara konsep ini udah ada konsep modernnya yaitu namanya stochastic gradient descent. Ya, stochastic gradient descent ini adalah salah satu fondasi untuk deep learning neural network ya, di mana untuk pembelajaran pembelajaran neural network itu yang utamanya yang banyak sekarang adalah dengan ini stochastic gradient descent, kemudian ada perceptron yaitu bagian-bagian dari neural network itu udah lama teorinya, udah dirancang, udah difikirkan, udah dicetuskan meskipun komputernya sendiri sebenarnya masih sederhana. Nah, kemudian dan seterusnya sampai tahun ini juga komputer masih sederhana dan kemudian ini komputer udah jauh lebih maju, ini menggunakan em, konsep-konsep yang semakin maju. Ya, kemudian mengapa sekarang? Paling tidak di sini ada tiga hal. Yang pertama adalah datanya yang besar. Mengapa data besar ini satu hal yang diperlukan untuk deep learning? Karena deep learning itu adalah neural network. Neural network itu membutuhkan data yang besar untuk belajar. Ya, kemudian em, apalagi bukan hanya neural network, deep learning itu adalah neural network yang deep, sehingga memang butuh data yang lebih besar lagi. Jadi data yang besar itu sesuatu yang sangat penting bagi deep learning untuk bisa optimal. Karena kalau datanya sedikit, dia tidak optimal, artinya tidak efektif, artinya masih kalah dengan yang tradisional machine learning ya. Kemudian yang kedua adalah hardware. Ya, dengan hardware yang semakin bagus, semakin optimal, semakin canggih, salah satunya adalah dengan pemrosesan yang paralel ya. Karena deep learning itu membutuhkan komputasi yang besar. Ya. Neural network itu udah ada lama, itu membutuhkan komputasi yang lebih besar. Biasanya kalau di proses itu lebih lama, jauh lebih lama daripada misalkan SVM dan decision tree dan yang lain-lain. Ya, sehingga dengan adanya grafik hardware yang paralel ini bisa membantu. Kemudian yang berikutnya adalah software. Ya, di sini ada teknik, ada model, ada toolbox seperti TensorFlow, Keras, PyTorch, dan lain-lain. Di mana kalau kita melakukan penelitian-penelitian itu tidak harus dari scratch yang masih benar-benar scratch dari awal, sehingga penelitian-penelitian akan sangat terbantu. Ini adalah seperti itu. Ya, kita kemudian di sini kita hanya membahas secara sekilas ya. Kita tidak akan membahas secara mendalam ini karena kita konsentrasinya bukan di sini. Yang pada intinya di sini adalah bagian paling dasar dari apa dari eh, neural network, yaitu ini disebut dengan perseptron. Ya, dianggap sebagai salah analoginya adalah batu bata ya kalau kita membangun bangunan ya. Ya, dan seterusnya seterusnya di sini. Ya, kemudian perlu fungsi aktivasi. Saya kira kalian pelajari di machine learning. Kemudian perlu 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 fungsi aktivasi karena permasalahannya adalah permasalahan yang bukan linier. Ya. Kemudian dari bata-bata perseptron itu kemudian di apa dibangunlah menjadi neural network sederhana dan kita menggunakan tadi dikatakan ada toolbox, ada software seperti TensorFlow atau PyTorch
itu sangat membantu karena di sini kita lihat kita membangunnya atau membuat programnya itu udah level tinggi, artinya udah tidak dari dasar, tidak dari kalau neural network butuh misalkan aljabar linier, butuh turunan, penghitungan turunan, itu kita tidak melakukan sampai sedetil itu ya. Ya kita udah high level. Nah kemudian bahkan yang seperti ini, kalau saya back, nah ini masih dikatakan scratch. Ya, ini seperti ini dikatakan scratch. Scratch saja tidak ada jabar linier, tidak ada turunan ya. Ini yang bukan scratch, artinya udah benar-benar memanfaatkan toolbox seperti TensorFlow dan PyTorch itu adalah seperti ini, hanya satu baris, sehingga kita bangunnya, mengimplementasikannya, membuat codingnya itu biasanya lebih sedikit. Termasuk kalau kalian mengerjakan tugas, membuat tugas akhir, membuat mengimplementasikan machine learning, text mining, termasuk juga deep learning itu sangat dimudahkan. Ya, sehingga masalah implementasi biasanya itu bukan masalah yang terlalu besar, jauh lebih ringan daripada beberapa tahun sebelumnya. Apalagi sekarang ada LLM ya, jadi kita bisa juga interaksi, minta bantuan dari LLM untuk membuatkan draft coding kita. Oke, kita lanjut. Ya, ya ini membuat deep neural network yang seperti ini, artinya yang mungkin beberapa layer atau artinya udah deep, udah dalam. Nah ini udah tinggal sederhana aja, tinggal tambah satu baris, satu layer tinggal satu baris, satu layer tinggal satu baris yang bentuknya seperti ini. Jadi tinggal ada sesuatu yang memudahkan kita ya. Kemudian ini contoh untuk mengaplikasikannya. Oke, mungkin saya harus seperti itu. Kita tidak membahas ini. Ini sesuatu yang intinya adalah sesuatu yang kompleks sebenarnya, tapi kita udah terbantu dengan adanya library, ada software library, ada atau framework. Ya, ya kita tidak mempelajari ini. Yang di sini di bahasan tentang text mining utamanya adalah kita mengetahui bahwa text mining itu pada dasarnya menggunakan utamanya banyak menggunakan learning, machine learning dan sekarang juga banyak menggunakan deep learning. Kalau kita sudah mempelajari sebelumnya yaitu naive Bayes dan SVM, jadi pertemuan sebelumnya itu kan juga learning juga, machine learning, tapi tidak neural network. Jadi itu bukan neural network dan deep learning itu adalah bagian atau salah satu jenis neural network. Kemudian bagaimana supaya efektif, ada namanya regularisasi, supaya hasilnya lebih optimal dengan ada istilahnya dropout, ada istilahnya early stopping, ya, ya seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu.